Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mapel KPTS, kamera pencahayaan dan tata suara. Kali ini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang komposisi gambar yang kedua. Jadi materinya berkesinambungan. Bagi yang belum melihat materi yang pertama, silahkan dilihat di video sebelumnya tentang komposisi gambar yang pertama. Oke, kita mulai materinya. Komposisi gambar kedua ini akan belajar tentang headroom dan rule of third. Headroom adalah jarak atau spasi ruang kepala subjek dalam komposisi frame. Sedangkan noseroom adalah jarak arah pandang subjek yang lebih dominan dalam ruang komposisi frame. Kemudian walking room adalah jarak space atau ruang gerak subjek dalam komposisi frame. Kemudian pemotongan gambar. Dalam melakukan framing terutama objeknya manusia, kita perlu perhatikan dalam melakukan pemotongan gambar. Jangan memotong gambar pada persendian, bisa di leher. Maksudnya jangan memotong gambar di persendian, contohnya mungkin leher, pergelangan tangan, siku atau yang lain. Potonglah gambar di antara persendian. Nanti saya berikan contohnya supaya lebih jelas. Kemudian yang terakhir adalah rule of third, adalah komposisi layar terbagi menjadi 3 bagian secara vertikal dan secara horizontal. Nanti fungsi rule of third itu untuk menempatkan objek pada salah satu garis atau pada salah satu titik di pertemuannya. Itu yang memudahkan kita membuat komposisi. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut ini. Headroom dulu ya. Nah, headroom itu adalah jarak antara kepala dengan ruangnya di sini. Nah, dinamakan dengan headroom. Headroom harus pas ya, kira-kira segini yang pas. Jangan sampai headroom itu melebihi seperti ini. Ini terlalu banyak headroomnya. Jadi ruangnya terlalu banyak headroomnya. Atau mungkin headroomnya pada sebuah objek itu terlalu pendek atau mepet atau kepotong seperti ini. Nah, usahakan headroom yang seperti tadi, ada ruang yang pas untuk headroomnya. Nah, headroom harus yang baik itu seperti ini. Sudah pas. Kemudian walking room atau walking space. Contohnya ketika ada objek mau bergerak maju, pastikan ada walking space-nya. Jadi walking space ini jaraknya antara arah pandang dia bergerak. Dan ini ketika kita mengikuti objeknya, usahakan selalu sama ya. Nah, seperti ini. Ini tetap sama, walking space-nya tetap sama. Kemudian noseroom, hampir sama seperti headroom, noseroom tapi ini lebih ke arah pandangnya. Contohnya seperti ini kalau dari samping. Headroomnya tetap ada, tapi noseroomnya harus ada. Nah, noseroom itu arah pandangnya. Berikan noseroom yang cukup untuk arah pandangnya. Jangan sampai ketika kamu membuat noseroom ini, noseroom terkesan lebih sempit. Nah, ini juga headroomnya juga sangat kepotong ya. Nah, jangan sampai ini lebih sempit. Nah, atau mungkin noseroomnya salah. Seperti ini. Terkesan seperti dia bukan berada seperti memandang apa gitu. Nah, ini adalah pemotongan subjek manusia. Jangan memotong subjek manusia ketika gambarnya lebih enggak full shot di persendian. Nah, daripada kamu di sini atau di lutut, potonglah persendiannya di sini nih. Karena ketika kamu memotong di bagian yang di persendian itu akan terkesan terpotong. Jadi misal kamu jangan ambil gambar itu pas di bagian lutut, pas di bagian mata kaki atau pas bagian pinggang. Kalau bagian lutut itu ada shotnya sendiri, cuman kalau untuk bagian yang mata kaki sama pinggang itu nggak ada. Jadi jangan sampai motong gambar di situ. Usahakan motong gambar di antara sendinya, jadi bisa di paha atau mungkin di perutnya, antara perut dan dada. Jangan sampai misalnya tangan ini antara pergelangan tangan atau siku, di antara pergelangan tangan ini sama siku sini motongnya, sehingga gambar terkesan lebih
enak dilihat. Nah, sebelah sini. Kalau mau motong gambar ya. Terus kemudian yang terakhir adalah rule of third. Nah, ini rule of third ini sangat gampang sekali. Jadi ada di beberapa fitur kamera. Jadi rule of third ini adalah membagi layar menjadi 3 bagian secara horizontal dan vertikal. Aduh, maaf. Jadi sampai rule of third. Nah, contohnya seperti ini. Oke, garis seperti ini kita namakan dengan rule of third. Nah, kenapa dinamakan dengan rule of third adalah untuk memposisikan posisi objek itu berada di salah satu garis. Nah, seperti ini. Aduh, susah kalau gini. Nah, seperti ini. Di pemotongan garisnya ya, supaya gambar lebih terkesan, lebih terkomposisi. Jadi posisikan objeknya jangan di tengah sini enggak apa-apa, tapi jangan di sini, jangan di sini. Pastikan di garisnya sini. Ini juga misal ada batasan di sini, pastikan ada sesuai dengan garisnya. Jadi ini kayak seperti garis panduan. Contoh yang lain mungkin, nah ini juga bisa ada pohonnya, kita pastikan di garis yang pertama. Ada objek manusia, kita pastikan di garis kedua. Dan kepalanya tepat di pertemuan dua garis ini, garis 1 dan garis 1. Nah, ini juga masuk rule of third. Ini memudahkan kita untuk membuat komposisi. Jadi untuk rule of third ini sebenarnya sudah ada di beberapa kamera, bahkan di handphone pun ada seperti ini, tinggal kalian aktifkan atau enggak. Jadi nah, contohnya seperti ini, di kamera itu sudah ada garis panduan untuk rule of third, tinggal kalian memanfaatkan untuk membuat komposisi yang lebih mudah. Tapi ini tidak kerekod ya, cuma sebagai garis panduan aja ya. Di beberapa kamera ada. Kemudian tentang kedalaman atau in-depth. Biasanya ketika kalian mau membuat sebuah komposisi gambar, pastikan ada kedalamannya. Contohnya mungkin bikin perspektifnya seperti ini. Jangan cuma ambil dari samping, cuman juga ada angle lain yang menunjukkan kedalamannya. Dia berjalan dari sini ke sini, sehingga kita bisa lihat kedalaman gambarnya. Atau kita juga bisa menggunakan foreground. Foreground itu seperti objek tambahan yang ditambahkan atau ditampilkan di depan. Nah, sebagai pembanding, misalnya kita berikan foreground di sini, kelihatan pohonnya lebih besar, terus dia jalan. Nah, itu foreground juga menambahkan kedalaman, jadi karena ada tingkat kedalaman di gambarnya. Oke. Lanjut ke tugas. Untuk tugas kali ini adalah buat video singkat dengan mempraktekkan materi yang sudah dijelaskan. Pengambilan gambar dengan berbagai type of shot, variasi angle, ada nose room-nya, ada headroom-nya, kemudian menggunakan rule of third, terus juga aplikasikan depth of field-nya. Caratannya tanpa ada pergerakan kamera. Jadi kalian buat satu video adegan pendek aja, nggak usah panjang, mungkin 30 detik sampai 45 detik aja. Gambarnya itu tanpa ada beberapa shot yang menampilkan type of shot ya. Jadi ada beberapa shot, kemudian ada beberapa angle, kemudian jangan lupa nose room, headroom-nya, terus kemudian ada penempatan rule of third-nya, ada depth of field-nya, tapi tanpa ada pergerakan kamera. Jadi gambarnya cukup still aja cukup. Nanti silahkan diedit secara sederhana, terus tugasnya dikirimkan di grup untuk tugas hari ini. Oke, hari ini cukup materi ini. Sampai ketemu di materi berikutnya. Selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.